Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya pada mata kuliah Terjemah Arab Indonesia bersama Pak Abdullah SPDI MAD. Nah, pada materi hari ini kami akan mempresentasikan bab pertama yaitu pendahuluan. Baik. Yang beranggotakan saya sendiri Sultan Syekar Simamora dan kawan saya Daniel Arifin. Jadi di dalam bab pendahuluan ini kami telah membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penerjemahan sebagai sarana pembinaan peradaban, masalah penerjemahan di Indonesia, dan yang terakhir alur pikir penulisan buku. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih detail kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, penerjemahan sebagai sarana pembinaan peradaban. Nah, jadi dari materi yang telah diberikan oleh Pak Abdullah, kami telah merangkum beberapa poin penting yang kami dapatkan selama proses pengerjaan. Yang pertama yaitu peradaban suatu bangsa tidak muncul dari nol, melainkan dipengaruhi oleh peradaban sebelumnya. Kemudian, penerjemahan memainkan peran penting dalam transfer ilmu pengetahuan dan budaya dari satu bangsa ke bangsa lain. Yang ketiga, sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam berkembang pesat setelah menerjemahkan karya Yunani, Persia, dan India. Kemudian, Eropa juga mengalami kemajuan melalui penerjemahan karya-karya Islam seperti yang dilakukan di sekolah Toledo. Kemudian Jepang juga maju setelah era restorasi Meiji di mana mereka menerjemahkan banyak literatur asing. Dan yang terakhir, di Indonesia penerjemahan teks agama sudah dilakukan sejak zaman Sultan Iskandar Muda di Aceh. Nah, jadi ini adalah poin pertama yang telah kami dapatkan di dalam materi yang telah diberikan Pak Abdullah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Daniel Arifin. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Sultan Syekar Simamora. Masalah penerjemahan di Indonesia. Fokus utama penerjemahan di Indonesia adalah pada teks-teks keagamaan seperti Al-Quran, hadis, tafsir, dan buku-buku Islam. Banyak penerjemah awal yang bekerja secara mandiri tanpa pendidikan formal, hanya berdasarkan pengalaman. Ada beberapa tantangan dalam penerjemahan. Yang pertama, sulitnya proses penerjemahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perbedaan besar antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman penerjemah terhadap bahasa Indonesia, sehingga sering terjadi interferensi. Kemudian yang terakhir, kurangnya pemahaman teori penerjemahan. Meski demikian, ada juga hasil penerjemahan berkualitas tinggi seperti Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu alur pikir penulisan buku. Buku ini lahir dari perpaduan pengalaman penulis dalam menerjemahkan teks keagamaan selama lebih dari 12 tahun serta penelitian akademisnya. Beberapa masalah penerjemahan ditemukan dan didiskusikan dengan para penerjemah berpengalaman serta pembaca. Ditemukan bahwa kualitas terjemah masih rendah karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman teori dan bahasa penerima. Buku ini bertujuan untuk membahas prosedur dan keterpahaman dalam penerjemahan, khususnya dalam teks keagamaan. Fokus utama dalam buku ini adalah teks penerjemahan yang baik, prosedur transfer, dan landasan hukum dalam penerjemahan teks agama.
Itulah alur pikir dari penulisan buku yang akan kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya ialah kesimpulan dari bab pendahuluan. Singkatnya, bab pendahuluan ini menjelaskan bagaimana penerjemahan telah menjadi alat penting dalam perkembangan peradaban. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerjemahan bahasa Arab Indonesia serta bagaimana buku ini mencoba menawarkan solusi dengan membahas teknik dan prosedur penerjemahan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.